Baik, terima kasih saudara, kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kita beralih ke informasi lain. Yang terdampak pandemi COVID-19, KPU Kabupaten Pekalongan membutuhkan penambahan tempat pemungutan suara atau TPS hingga 600 lokasi guna menggelar Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Akibatnya dibutuhkan penambahan anggaran hingga sekitar 1,5 miliar rupiah. KPU Kabupaten Pekalongan menggelar rapat koordinasi dan uji publik terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020 di tengah pandemi virus Corona. Rakor dan uji publik digelar di Aula KPU Kabupaten Pekalongan yang dihadiri Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kapolres Pekalongan dan Dim 0710 Pekalongan dan Forkopimda. KPU mensosialisasikan pengaktifan kembali badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, jadwal pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, hingga masa kampanye dan pencoblosan, termasuk penambahan jumlah tempat pemungutan suara pada pilkada serentak mendatang. Sebelumnya jumlah TPS yang dipersiapkan berjumlah 1.535 TPS, kini menjadi 2.163 atau bertambah 628 TPS. Hal ini dikarenakan setiap TPS hanya dibatasi untuk melayani 500 orang pemilih. Pemungutan suara juga akan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Penambahan TPS ini berdampak pada penambahan anggaran yang semula sekitar 30 miliar bertambah menjadi 1,5 miliar rupiah. Awalnya 1535 menjadi 2163, 2163, jadi bertambah sekitar 628. Itu karena sesuai dengan PKPU. Itu untuk satu TPS yang tadinya 800 menjadi 500. Jadi dalam satu TPS itu maksimal 500. Berarti ada tambahan biaya, Pak? Ada tambahan biaya. Sekitar berapa miliar? Untuk sebenarnya di NPHD kemarin sekitar 30,200. Ada penambahan sekitar 1,5. KPU Kabupaten Pekalongan saat ini terus melakukan kajian agar penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak dapat dilakukan dengan baik. Sementara jumlah pemilih pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan dipastikan karena mundurnya jadwal pemilu. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya, ratusan warga dan anggota keluarga pasien COVID-19 mendatangi klinik Bakti Padma. Mereka menjemput paksa 14 keluarganya yang berada di ruang isolasi klinik tersebut. Aparat kepolisian disiagakan di lokasi klinik. Setelah negosiasi antara warga dan pihak dokter, akhirnya ke-14 pasien dipersilahkan dibawa pulang keluarganya. Dengan catatan tetap harus melaksanakan protokol isolasi mandiri yang ketat di rumah masing-masing. Untuk mengantisipasi kericuhan, puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap nampak berjaga di sekitar lokasi. Mereka melarang selain bukan anggota pasien untuk masuk ke dalam klinik. Akhirnya warga yang lainnya yang ikut mendatangi klinik Bakti Padma hanya berada di luar dan di pinggir jalan. Setelah dilakukan upaya dialog dengan petugas klinik, akhirnya 14 pasien COVID tersebut dipulangkan dengan protokol kesehatan ketat. Pihak klinik COVID akhirnya mempersilahkan keluarga pasien membawa pulang pasien keluarganya karena para pasien mengeluh jenuh berada di ruang isolasi. Sementara secara fisik, para pasien yang dinyatakan positif COVID-19 kondisinya baik-baik saja. Bahkan 3 pasien yang negatif yang hendak dilakukan swab kembali oleh tim dokter menolak. Karena setelah 2 kali swab negatif, pasien tersebut belum diperbolehkan pulang dan masih saja diisolasi hingga hampir 1 bulan. Ragu dengan keputusan rapid, keputusan swab, keputusan apa gitu loh. Semua masyarakat gitu loh. Kita nggak bisa pungkiri gitu kan. Bapak-bapak ini pun ya sama, mereka punya HP, mereka bisa lihat pemberitaan-pemberitaan yang miring tentang masalah penanganan COVID. Akhirnya terakomodir segini banyak, mau ambil ini anak secara paksa. Gitu loh. Tapi alhamdulillah bisa kita dengan negosiasi baik, tidak dengan paksa. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nugroho Adiwarso menjelaskan, dari 14 pasien yang memaksa pulang ke rumah, 11 diantaranya positif melalui tes swab. Pihaknya meminta keluarga pasien menerapkan isolasi ketat untuk mencegah penularan. 14 pasien yang memaksa pulang ke rumah kebanyakan berasal dari klaster Tomboro. Mereka sudah menjalani perawatan selama 1 hingga 2 bulan di ruang isolasi klinik. Rifaya Doko, Kompas TV, Blora.
Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyesalkan kasus penjemputan paksa belasan pasien COVID-19 di Kabupaten Blora. Ia meminta pemerintah Kabupaten Blora untuk memastikan pasien yang dijemput paksa itu melakukan isolasi mandiri. Pak Wakil Bupati, terus saya sudah minta untuk cek dari Dinkes, memang ada ketidaksabaran dari keluarga. Kenapa? Karena yang dirawat sudah hampir 1 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Bahkan sudah ada di swab beberapa kali belum sembuh. Karena mungkin dia OTG, ada persepsi yang mungkin dipahami oleh keluarga, ini sehat, ini nggak apa-apa. Maka udah tak bawa pulang aja. Nah, kemarin akhirnya disepakati dengan warga, oke, tapi dengan protokol kesehatan untuk melakukan isolasi di rumah. Nah, ini yang kemarin disepakati oleh mereka. Gitu. Akan ada pengawasan nggak, Pak? Oh, pasti harus terus diawasi, ya, diawasi. Memang kita mesti mengedukasi termasuk keluarganya dan masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya ini kan untuk meyakinkan bahwa ini sakit loh ya. Kan masih ada yang punya persepsi bahwa ini nggak apa-apa kok. Soal urusan mati saya serahkan sama yang kuasa. Ada juga yang masih begitu. Maka kita edukasi. Literasinya perlu kita perbanyak kepada mereka, terutama keluarganya. Jadi kita minta juga untuk yang di Blora selalu mengawasi ini. Kalau perlu dilakukan pengawasan apakah jarak jauh, apakah kemudian dititipkan pada front line yang paling depan lah ya. Dalam hal ini mungkin dari puskesmasnya untuk menyampaikan. Kalau ini mungkin kalau dengan pembiaran ini nantinya akan menjadi contoh ke tempat lain. Enggak ada pembiaran. Memang kita biarkan tidak. Itu kan kita negosiasi juga dengan sana. Jangan, maka yang lain juga harus dipahami bahwa kalau belum sembuh sebaiknya dirawat. Kalau menggunakan upaya paksa yang seperti itu, kita khawatir nanti yang lainnya ketularan. Yang lainnya ketularan. Jadi ini sekali lagi kita butuh edukasi. Jadi betapa masyarakat kita juga mesti tahu, karena kejadian ini tidak hanya sekali di sini kan, di beberapa tempat juga ada seperti itu.